Di era serba dinamis seperti saat ini, setiap individu pasti menghadapi sejumlah tantangan hidup ya, mulai dari pekerja, persoalan keluarga, hingga ekspektasi target kehidupan yang bisa memicu stres berkepanjangan atau dikenal sebagai burnout. Nah, tahukah Anda jika burnout ini dibiarkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan, tidak hanya secara mental namun juga fisik. Berikut ulasannya dalam segmen CNN Health. Akhirnya selesai juga pekerjaan hari ini. Bolehlah ya habis ini stress release dengan makan donat. Ya, ini adalah salah satu cara saya untuk mengurangi beban pikiran dengan makan makanan yang membuat mood saya naik dan stres itu jadi bye-bye. Tapi kalau memang ngomongin hidup itu pasti banyak beban. Mulai dari beban pikiran pekerjaan, setelah itu juga beban pikiran keluarga, ataupun juga ekspektasi kehidupan yang semakin beraneka ragam. Yang hal ini dapat memicu pengaruh stres yang berkepanjangan atau biasa disebut dengan burnout. Lantas, apa itu burnout dan apa juga dampaknya bagi kesehatan? Yuk kita kulas lebih dalam CNN Health kali ini. Ya, di tengah hiruk pikuk kehidupan, siapa sih yang gak pernah menghadapi masalah yang berujung pada stres? Pasti hampir setiap manusia pernah mengalaminya. Namun, jika stres dipendam dan tidak dikelola dengan baik, bahkan dibiarkan berkepanjangan, dapat memicu kelelahan emosional, mental, dan fisik atau disebut burnout. Lalu, apa itu burnout? Kalau kita bicara soal burnout, itu adalah stres yang berkepanjangan yang sudah akumulatif sehingga sangat mengganggu secara mental psikologis. Nah, biasanya orang-orang yang burnout ini ada penurunan fungsi secara mentalitasnya. Bisa aja fungsi ingatannya menurun, gampang lupa gitu ya, konsentrasi juga menurun gitu. Akhirnya terdampak pada produktivitas dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Dikutip dari cnnindonesia.com, seseorang yang mengalami burnout memiliki gejala sebagai berikut. Merasakan kelelahan secara psikologis yang berdampak pada kelelahan fisik, lalu muncul sinisme atau hilang rasa empati hingga bersikap julid tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Muncul rasa kesepian dan merasa gagal, disusul dengan aspek kognitif yang menurun seperti susah fokus hingga merasa pusing, mual, dan muntah karena gangguan pola makan. Nah, gejala burnout sempat dialami oleh Trudy selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi ke psikolog. Dulu sempat kayaknya setahun lah ada gitu. Akhirnya waktu itu konsul ke psikolog juga sih. Kayaknya emang yang penting kita harus cerita gitu, share beban mentalnya gitu. Karena kalau disimpan sendiri jadinya ya ada psikosomatis gitu sih, matanya jadi suka kedut-kedut gitu, terus susah olahraga yang kayak gitu sih. Ya sampai jadinya stress eating gitu kan, kitanya jadi mager, nggak mau gerak, nggak mau keluar rumah gitu sih. Penurunan fungsi mentalitas yang berpengaruh pada aktivitas fisik harian juga dialami oleh Ibnu saat menghadapi masalah dalam pekerjaan dan keluarga. Kalau burnout sih sebenarnya pasti pernah lah ya, di kantor sama di keluarga lah, pasti kan ada entah di rumah, terus habis itu ada juga masalah pasti terkait kerjaan di kantor dan lain-lain. Pasti ya burnout-nya di situ sih. Gitu. Yang dirasain apa? Pasti stres lah ya, stres, terus habis itu ya capek sama ya stres dan capek sih, lebih ke situ kalau. Sementara itu, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit YARSI Jakarta, Liko Maryudianto menyatakan penanganan burnout harus sesuai dengan prosedur medis yang tepat. Mengingat dampak burnout tidak hanya mempengaruhi kondisi mental, namun juga secara fisik dalam beraktivitas. Burnout ketika itu tidak tertangani dan semakin lama semakin kronis, semakin lama makin berat, bisa jatuh namanya ke arah depresi ya. Depresi juga ada tingkatan dari ringan, sedang, berat. Nah, kalau ketika berat itulah ada salah satu gejalanya adalah keinginan untuk mengakhiri hidup ya. Jadi bisa sampai seperti itu ketika seseorang mengalami awalnya burnout gitu. Bisa kami lakukan namanya terapi CBT ya. Jadi terapi kognitif perilaku, cognitive behavior therapy. Nah, cognitive behavior therapy nanti kita akan seperti terapi berbicara kayak gini ya, seperti konsultasi tapi lebih dalam. Kita akan mengupas aspek kognitif atau pikiran-pikiran individu tersebut. Apa yang negatif,
itu coba kita ulas gitu ya, tapi pelan-pelan, tidak langsung kita kasih nasihat ya. Tentunya kita buat agar pikiran tadi yang dia negatif semua misalnya, kita seperti oh ya ini ternyata bisa ada poin yang positif juga loh, atau paling enggak yang adaptif buat dia gitu. Kemudian nanti ada latihan behaviornya dulu juga, perilaku apa yang biasa dia perbaiki agar pikirannya sama perasaannya jadi lebih baik gitu. Nah, kalau untuk obat sendiri bisa kita berikan sesuai dengan indikasi, terutama jika burnout-nya kita lihat sudah mengarah ke arah depresi ya, terutama depresi sedang atau berat, atau gangguan cemas ya, gangguan cemasnya yang berlebih. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan bahwa burnout tidak bisa dianggap remeh. Dan berikut adalah tips untuk Anda agar tidak mengalami burnout. Yang pertama adalah lakukan manajemen waktu yang baik, dari mulai waktu berangkat bekerja, aktivitas fisik, ataupun juga berolahraga. Tips yang kedua adalah istirahat atau tidur yang cukup. Kemenkes RI menganjurkan waktu tidur untuk orang dewasa adalah 7 hingga 8 jam setiap malam. Yang tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Dan tips yang ketiga adalah jangan lupa konsumsi makanan dan juga minuman yang bernutrisi tinggi. Selain sebagai sumber energi, konsumsi makanan yang bergizi dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga berpengaruh terhadap suasana hati yang menjadi lebih baik. Dan yang keempat adalah melakukan me time. Ini merupakan aktivitas untuk diri sendiri yang tujuannya adalah untuk menenangkan hati dan juga pikiran. Hal ini bisa dilakukan dengan sekadar mendengarkan musik, jalan-jalan, ataupun beraktivitas fisik seperti nge-gym, yoga, ataupun meditasi. Oke, seru ya? Ya, yang kelima adalah lakukan sosialisasi, mulai bersosialisasi dengan teman-teman, sahabat, ataupun juga keluarga. Yang tujuannya adalah menghindari rasa kesepian yang begitu mendalam. Akhirnya bisa nyantai sambil menikmati donat. Ini salah satu bentuk stress release dan juga mood buster saya nih habis harian kerja. Nah, demikian tadi tips dari kami untuk menciptakan hidup yang sehat, jiwa dan raga. Semoga bisa membantu ya. Freddy Cahya, Aryo Asmoro, Jakarta.